Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah minggu ini adalah Vikaris Moria Aye Waro. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita di minggu hari ini, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-14 menjadi nats pembimbing kita di minggu saat ini. Firman-Nya berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh
Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman-Mu dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri,
Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk dimengerti akan kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Sang Sumber kehidupan dan Sang Sumber pengetahuan kami. Terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan yang tiada henti-hentinya, sehingga kami bersama keluarga kami masing-masing boleh bersatu hati untuk mau mendengarkan firman-Mu. Dan layakkanlah seluruh hamba-Mu Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkati hati dan pikiran mereka, agar setiap pikiran dan hati mereka selalu dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga firman dan puji-pujian yang mereka haturkan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan firman yang akan mereka dengarkan dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka lepas pribadi. Berkati juga hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Layakkan hamba-Mu dan berkati bibir hamba-Mu, agar setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan itu adalah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya undang untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, marah syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi.
Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, marilah berikan senyuman bagi orang-orang di sekitar kita, kiri dan kanan, atau mungkin yang sedang menonton sendirian juga boleh berikan senyuman untuk diri sendiri, karena senyuman adalah gambaran atau cerminan bahwa Roh Kudus hadir di dalam persekutuan kita saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, saya akan mengawali dengan sebuah cerita. Di suatu senja, duduklah sepasang suami istri yang sedang bercakap-cakap dan sambil meminum teh di sore hari. Tiba-tiba suami ini berkata kepada istrinya, suami mengatakan demikian kepada istrinya, "Ma, pingin deh papa ngobrol, ketemu langsung nih sama Tuhan. Pingin ngobrol, pingin cerita secara langsung sama Tuhan. Papa tuh pingin lihat gimana sih bentuk Tuhan itu yang sesungguhnya. Jadi papa mulai hari ini akan bertekad bahwa papa akan melakukan yang namanya doa dan puasa agar papa bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung." Singkat cerita Bapak Ibu yang terkasih, si suami pun menjalankan niatnya. Beliau melakukan doa dan puasa sepanjang atau selama kurang lebih 1 bulan. Dan selama 1 bulan itulah ia berharap penuh bahwa Tuhan akan mendengarkan niat dan harapannya untuk bertemu langsung dengan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, di bulan berikutnya tiba-tiba datanglah banjir yang nyaris menenggelami seluruh rumah di sekitar komplek perumahan suami istri tersebut. Dan tidak luput juga rumah yang ada atau rumah yang ditempati oleh suami dan istri tersebut. Karena semakin hari atau semakin lama air meninggi, sang istri pun mengatakan kepada suaminya, "Pa, ayo kita pergi mengungsi ke tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Karena airnya makin lama makin meninggi, Pa." Kemudian si suami mengatakan demikian kepada istrinya, "Enggak, Ma, aku tetap mau di sini. Aku yakin dan percaya Tuhan akan datang menolongku secara langsung." Kemudian sang istri dongkol, jengkel mendengar jawaban dari si suami. Istri pun pergi menuju ke tempat pengungsian dan sang suami tinggallah sendiri. Hari semakin hari, air pun semakin naik, dan kemudian si suami pun naik ke lantai 2 rumah milik mereka. Kemudian datanglah Pak RT. Pak RT dengan mengayu atau mendayung perahunya memanggil sang suami, Pak, ayo turun, ayo kita segera mengungsi ke tempat pengungsian karena air semakin lama semakin naik." Suami kembali mengatakan sekali lagi perkataan yang menolak, "Enggak Pak RT, saya yakin Tuhan saya akan menolong saya secara langsung." Kemudian Pak RT pun pergi lagi mendayu perahunya untuk menolong orang lain. Kemudian yang terakhir, yang ketiga kalinya, karena air sudah semakin lama semakin naik, sang suami pun terpaksa memanjat ke atap genteng dari rumahnya. Dia berpegangan pada tiang listrik. Kemudian yang ketiga kalinya tim SAR datang. Tim SAR mengatakan sama dengan yang dikatakan oleh istri dan Pak RT. "Ayo Pak, buruan, rumah semuanya hampir nyaris tenggelam. Ayo ikut saya, kita kembali mengungsi." Kembali lagi suami mengatakan, "Tidak Pak tim SAR, saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong saya secara langsung." Alhasil Bapak Ibu, sang suami pun terpaksa meninggal dunia karena tenggelam. Singkat cerita lagi Bapak Ibu yang terkasih, ketika ia meninggal dunia dan bertemu dengan Tuhan, ia sangat senang. "Hore, akhirnya aku bertemu dengan Tuhan." Tetapi ada satu kalimat yang membuat dirinya akhirnya, yang dari tadi yang pertama hore, akhirnya saya bertemu dengan Tuhan, dia akhirnya menyesal. Dia menyesal dan ingin kembali hidup bertemu dengan istrinya. Perkataan apa yang Tuhan ucapkan kepada dia? Tuhan mengatakan demikian kepada sang suami, "Anakku, ketika engkau berdoa dan berpuasa meminta kepadaku untuk datang secara langsung, aku sudah mengabulkannya. Sadarkah engkau, anakku, bahwa aku sudah datang kepadamu 3 kali secara langsung?"
Pertama lewat istrimu, kedua lewat Pak RT, ketiga lewat tim STAR. Apakah engkau tidak menyadari akan hal itu, anakku? Wah, Bapak Ibu, mendengar jawaban dari Tuhan Yesus ini, sang suami langsung menyesal senyesal-nyesalnya dan ingin kembali hidup lagi untuk bertemu dengan istrinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setelah mendengar cerita ini, mungkin di antara kita sekalian ada yang berpikir, wah, imannya suami itu sangat besar ya, sampai-sampai ia pun akhirnya bertemu dengan Tuhan walaupun dalam kondisi ia sudah meninggal dunia. Cuman pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaannya sekarang ialah, apakah arti iman yang sesungguhnya? Apakah arti iman yang sesungguhnya seperti yang diimani atau yang dimiliki oleh sang suami? Mari kita temukan jawabannya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kembali kita melihat ke dalam pembacaan Alkitab kita. Dalam bahasa Ibrani, yaitu pistis yang berarti iman, adalah satu-satunya jalan untuk diterima oleh Allah dan mendapat anugerahnya yang digambarkan sebagai tempat perhentian atau kota abadi. Atau lebih konkretnya Bapak Ibu bisa lihat di ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa artinya? Iman yang dimaksud di sini ialah bukan tentang suatu ketaatan, suatu sikap yang taat terhadap suatu aturan atau terhadap suatu hukum adat atau hukum budaya atau berbagai upacara keagamaan ataupun mengikuti sejumlah ajaran agama, melainkan hanya satu Bapak Ibu, percaya kepada Allah. Namun sayangnya Bapak Ibu, percaya kepada Allah ini tidak semua umat dapat memahami dengan iman yang kokoh tentang kata percaya kepada Allah. Yang perlu kita sadari Bapak Ibu, ketika kita memilih untuk percaya kepada Allah, berarti ada sesuatu yang kita harapkan untuk dikabulkan oleh yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus. Sesuatu yang kita harapkan bisa juga berupa hal yang tidak bisa kita lihat atau dibuktikan saat ini. Namun jika kita tetap mengharapkan dan meyakininya bahwa Allah akan mengabulkan, maka itu akan terjadi, dan itulah yang disebut dengan yang namanya iman. Seperti halnya kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, rezeki, kesuksesan, ataupun seperti kisah suami yang di awal tadi yang mengharapkan bertemu langsung dengan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, untuk memahami lebih lanjut apa arti iman itu, mari kita lihat lagi di ayat yang kedua sampai dengan yang ketujuh. Khusus di ayat yang kedua sampai yang ketujuh Bapak Ibu yang terkasih, penulis Ibrani dengan sengaja memberikan contoh-contoh dari beberapa tokoh dalam kitab Perjanjian Lama untuk dapat kita teladani dan memahami iman yang sesungguhnya yang besar kepada Yesus Kristus. Mari kita lihat dari ayatnya yang kedua sampai yang ketiga. Contoh beriman yang pertama yang dituliskan oleh penulis surat Ibrani ialah kesadaran bahwa alam semesta yang kita lihat saat ini adalah milik Tuhan. Kesadaran bahwa sekalipun kita tidak terlibat langsung, tidak ikut campur tangan langsung dalam pembuatan alam semesta ini, tetapi kita meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini hanyalah satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Contoh beriman yang kedua di ayatnya yang keempat, penulis surat Ibrani memberikan contoh tokoh Habel. Mungkin sering kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Habel adalah anak dari Adam dan Hawa, adik dari Kain. Dan dalam Kejadian pasalnya yang keempat ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16 dikisahkan bahwa Kain membunuh Habel karena Allah lebih berkenan pada kurban persembahan Habel adiknya. Namun yang menjadi catatan pentingnya adalah kita bisa melihat dari iman yang besar yang dimiliki oleh Habel, yaitu meskipun Habel tidak melihat Allah secara langsung, tidak menyentuh Allah secara langsung, tetapi Habel bersedia memberikan korban persembahan yang terbaik untuk Allah, berbeda dengan Kain.
Ia tidak bisa melihat langsung, tidak menyentuh Allah secara langsung, ia pun memberikan korban persembahan yang sembarangan. Alhasil Allah hanya berkenan pada satu korban persembahan yang diberikan dengan tulus hati, dengan secara sempurna, yaitu persembahan dari Habel. Contoh yang kedua, yang ketiga, beriman yang ketiga. Bapak Ibu bisa lihat di ayatnya yang kelima sampai yang keenam. Contohnya adalah Henok. Memang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat mencari-cari di kitab Perjanjian Lama akan sulit menemukan kisah dari Henok, karena yang membahas tentang Henok itu hanya terdapat di Kejadian pasalnya yang kelima, ayat yang ke-21 sampai yang ke-26. Namun ada satu contoh iman yang bisa kita teladani dari tokoh Henok, di mana di Kejadian pasal yang kelima ini Henok digambarkan bahwa sepanjang hidupnya ia bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah ini berarti hidup yang seturut dengan kehendaknya, hidup yang hanya mau untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan hidup hanya untuk suka-sukanya saya atau untuk menyenangkan hati orang lain. Tidak Bapak Ibu, tetapi Henok hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup yang bergaul dengan Allah ini perlu kita sadari sangat membutuhkan yang namanya iman yang kuat bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada. Sehingga upaya yang dimiliki atau didapatkan oleh Henok karena dia memilih untuk hidup bergumul dengan Allah ialah ia tidak dikatakan wafat, tetapi ia langsung diangkat oleh Allah. Oh Bapak Ibu yang terkasih, hampir nyaris tidak ada satupun manusia yang menjalani atau mendapatkan upah demikian, yang tidak wafatnya tidak merasakan sakit, tidak merasakan yang namanya kecelakaan dan sebagainya, tetapi langsung diangkat oleh Allah, dan salah satunya adalah Henok. Dan contoh yang terakhir Bapak Ibu di ayatnya yang ke-7, contoh beriman yang terakhir adalah Nuh. Iman yang kita bisa lihat dari Nuh adalah seorang anak dari Lamek yang juga keturunan dari Henok, ialah ketika ia menuruti semua perintah Tuhan untuk membangun bahtera. Bahtera yang berisikan 8 orang dan berbagai binatang untuk masuk di dalam bahtera tersebut. Hal ini dilakukan karena adanya bencana alam atau gejala alam yang akan akan menghanguskan seluruh daerah tempat Nuh pada saat itu, sehingga ketaatan Nuh inilah yang akhirnya membuat dirinya beserta keluarga dan para binatang yang dimiliki, yang dipeliharanya akhirnya selamat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perlu kita lihat Nuh, keluarganya dan binatang yang dia pelihara tidak akan bisa selamat jikalau Nuh tidak mau melakukan perintah Tuhan. Nuh bisa saja Bapak Ibu memilih, enggak mau Tuhan, aku enggak mau bangun bahtera, capek, keringat, mending aku nonton tidur leha-leha daripada aku capek-capek ngeluarin keringat untuk membangun bahtera, mending aku tidur Tuhan. Tetapi iman yang besar yang dimiliki Nuh, meskipun ia tidak bertemu dengan Allah secara langsung, ia nyatakan dengan ia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dirinya. Dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih, berdasarkan apa yang sudah dijelaskan atau dipaparkan oleh surat Ibrani pada perenungan firman Tuhan saat ini, memperlihatkan kepada kita bahwa Allah memperhitungkan iman yang terbukti dari tindakan sebagai alasan bagi Allah untuk menyelamatkan, sekalipun di antara kita masih ada yang belum atau tidak mengenal siapa itu Yesus. Beriman kepada Allah juga membutuhkan yang namanya tindakan dan rasa percaya kepada Allah, dan percaya di sini artinya mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan ditafsirkan bagi kita sekalian, dan ada 3 poin yang bisa kita bawa pulang untuk kita jadikan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, beriman bukan hanya sekedar pengakuan aku percaya kepada Allah, tetapi beriman juga bentuk nyata dari perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan.
Oh Bapak Ibu, banyak di luar sana yang bisa mengatakan bahwa aku percaya kepada Tuhan, KTP-ku adalah Kristen Protestan, tetapi di dalam tindakannya tidak mencerminkan apa yang Tuhan mau. Banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita ambil contohnya, bahwa pengakuan iman itu hanya sampai pada pengakuan. Banyak Bapak Ibu. Untuk itulah penulis Ibrani di hari ini melalui perenungan firman Tuhan saat ini ingin mengatakan kepada kita, iman itu bukan hanya sampai pada bibir, tetapi juga ada tindakan yang harus kita lakukan, dan semuanya berujung pada menyenangkan hati Tuhan. Poin yang kedua, beriman bukan sekedar dari bibir, tetapi juga diyakini dari hati. Kita kembali lagi pada ilustrasi yang pertama. Sang suami memang mengatakan dari bibirnya, aku percaya, aku yakin Tuhan akan datang menolongku secara langsung sebanyak 3 kali. Tetapi karena imannya hanya sampai pada bibir dan tidak diyakini dari hati, ia tidak sanggup menyadari bahwa Allah sudah datang menolongnya bahkan sampai 3 kali Bapak Ibu. Lalu melalui istrinya, melalui Pak RT, dan melalui tim SAR. Dan poin yang ketiga atau yang terakhir, sola fide, hanya karena iman kita diselamatkan. Ada 3 pilar keselamatan yang diimani oleh Kristen Protestan melalui ajaran dari Lutheran. Sola gratia, keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Sola fide, hanya karena iman kita diselamatkan. Dan sola scriptura, kekuasaan tertinggi ada pada Alkitab. Dan perenungan firman Tuhan kita fokusnya hanya pada sola fide, hanya karena iman kita diselamatkan. Sudah sangat jelas Bapak Ibu, iman yang kuat bukan hanya dari bibir, tetapi juga harus sampai dari hati. Maka iman kita akan terus terpupuk untuk mengimani bahwa Allah sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita. Dan beriman pun tidak hanya sekedar dari ucapan, tetapi harus diyakini dari hati, dan ada tindakannya yang berujung berkenan di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu, Allah pun tidak akan segan-segan memberikan yang namanya keselamatan. Sekali lagi yang perlu kita tekankan, hanya karena iman kepada Allah maka kita bisa selamat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tugas kita sekarang adalah mengasah terus iman kita melalui perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Bisa dalam bentuk menolong orang lain, membaca firman Tuhan, memuliakan namanya, bukan hanya kita dengar melalui radio ataupun MP3, setia hanya kepada satu Allah, berbuat kasih kepada orang lain, dan berbagai tindakan yang lainnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu, saat iblis menabuh gendang, jangan pernah kita menari saat iblis menabuh gendang. Dalam artian ketika iblis menggoda kita, ketika iman kita terus kita asah, tidak akan ada satupun godaan dari iblis yang mampu menggoyahkan ataupun menghancurkan iman kita kepada Yesus Kristus. Dan percayalah Bapak Ibu, upah dari kesetiaan bagi orang yang senantiasa beriman kepada Allah ialah keselamatan dan kehidupan yang kekal yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan dari tawaran dunia manapun. Maka Bapak Ibu yang Yesus Kristus, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian yang mau bersedia, setia dan beriman kepada Dia, bahwa Allah hanya ada di dalam diri saya, dan saya hanya memiliki satu-satunya Allah, yaitu Yesus Kristus, juru selamat saya di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar
Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Umat kekasih Tuhan, saya undang untuk berdiri. Bersama kesatuan gereja di segala waktu dan tempat, kita ikrarkan pengakuan percaya kita dengan sikap yang sempurna. Marilah kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuannya dengan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang kami sembah di sepanjang kehidupan kami, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami semuanya datang dengan kerendahan hati kami, mengaku dan bersatu hati bahwa kami bukanlah apa-apa di dunia ini kalau bukan karena kasih sayang-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau sampai detik ini iman yang kami yakini dan maknai masih hanya sampai pada bibir saja, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh kami imani dan kami yakini dari hati, dan tidak kami selipkan dengan perbuatan yang menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan biarkanlah melalui firman-Mu di saat ini kami ditegur dan kembali diajarkan bahwa iman yang seharusnya yang kami miliki sebagai anak-anak-Mu adalah iman yang berasal dari hati, yang kami ucapkan dari bibir, dan kami harus selipkan juga dengan berbagai bentuk perbuatan yang semuanya berkenan di hadirat-Mu. Sehingga Tuhan, iman kami pun akan terus kami asah melalui tindakan dan perbuatan kami dan tutur kata kami, dan upah yang kami dapatkan nantinya adalah berkat yang melimpah, keselamatan dan kehidupan yang kekal yang hanya bisa kami peroleh ketika kami memilih untuk beriman kepadamu, dan tidak ada satupun dunia yang sanggup memberikan hal ini selain Engkau. Terima kasih banyak ya Bapa. Di dalam doa syafaat ini kami kembali membawa ke hadirat-Mu seluruh para pelayan-Mu yang senantiasa setia melayani-Mu. Mulai dari Bapak Pendeta Inyoman Jepun, tolong Tuhan berikan senantiasa hikmat-Mu, kesehatan-Mu, berkat-Mu, serta sukacita di dalam hatinya untuk senantiasa bersemangat melayani, menjadi seorang gembala bagi domba-dombanya, yaitu jemaat GPIB Peniel Palembang di tempat ini. Dan biarkanlah segala tindakan pelayanannya pun Tuhan, semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Berkati juga ya Bapa keluarganya, mulai dari Ibu Milka, Oma, Zevan dan Kenan. Kiranya kesehatan-Mu dan berkat-Mu senantiasa berlimpah atas keluarga ini, sehingga keluarga ini Tuhan semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Berkati juga para penatua, diaken, pemandu lagu, organis, seluruh tim kreasi baik yang mengambil gambar ataupun yang akan mengeditnya Tuhan.
sound system, karyawan kantor, koster, dan semuanya yang terlibat di belakang layar. Oh Tuhan, Engkau tahu dari sana jeripayah seluruh anak-anak-Mu yang senantiasa setia dengan sukacita melayani-Mu. Dan biarkanlah seluruh jeripaya kami ini tidak sia-sia, tetapi semuanya dapat berkenan di hadirat-Mu. Dan Kau berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, di dalam segala bentuk pelayanan mereka Tuhan. Biarkanlah berkat-Mu senantiasa berlimpah-limpah di dalam setiap para pelayan-Mu yang senantiasa setia melayani Engkau. Berkati juga ya Bapa seluruh jemaat-Mu, mulai dari jemaat tetap maupun jemaat simpatisan, baik mereka yang berulang tahun yang Kau izinkan boleh mereka terima satu lagi umur mereka di tahun ini, baik bertambah usianya pribadi maupun usia pernikahan, ataupun yang mereka sedang menantikan kesehatan. Oh Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau tilik mereka, Engkau sembuhkan mereka yang sakit, Engkau panjangkan umur mereka yang mereka merayakan ulang tahun mereka. Biarkanlah berkat-Mu senantiasa berlimpah atas kehidupan mereka. Bagi mereka yang mencari pekerjaan Tuhan, ataupun yang mengalami krisis perekonomian akibat dampak dari COVID-19 ini, tolong Tuhan, Engkau pulihkan kembali perekonomian mereka. Engkau berikan pekerjaan yang terbaik yang telah Engkau siapkan bagi mereka. Bagi mereka yang bergumul dalam bangku pendidikan, studi perkuliahan, SMP dan SMA, tolong Tuhan berikan hikmat-Mu dan kepintaran-Mu bagi anak-anak-Mu ini, agar di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, mereka tetap dapat menguraikan prestasi yang menyenangkan hati-Mu dan dapat membanggakan bagi keluarga mereka. Terima kasih banyak ya Bapa, berkati juga seluruh jemaat-Mu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, apapun pergumulan mereka hadapi Tuhan, tolong Engkau turut campur tangan di dalamnya. Engkau dampingi mereka melewati pergumulan mereka, seperti halnya Engkau menjanjikan pelangi, maka Engkau memberikan jalan keluar juga bagi mereka. Terima kasih banyak ya Bapa, kami serahkan seluruh terutama bangsa negara Indonesia kami yang sedang mengalami porak-poranda akibat adanya isu yang tidak benar, adanya demo di sana sini. Tolong Tuhan, berikan hati yang lembut bagi para mahasiswa yang berdemo, ataupun bagi para aparat kepolisian yang bertugas, yang berdiri di barisan depan Tuhan. Biarkanlah mereka dapat berdamai satu sama lain, sehingga negara Indonesia kami ini Tuhan dapat kembali pulih dan dapat kembali berdamai. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Tolong Tuhan, hentikan segala isu yang tidak benar, agar dunia kami boleh kembali berdamai dan boleh kembali fokus untuk memulihkan bumi pertiwi kami dari penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih banyak ya Bapa, dan kami serahkan seluruh kegiatan kami pelayanan seminggu ke depan, dimanapun kami berada, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami yang jauh pada sempurna ya Bapa, kiranya Engkau bersedia untuk menyendengkan telinga-Mu, untuk mendengarkan, bahkan mengabulkan setiap permintaan kami sebagai anak-anak-Mu. Doa ini kami alaskan di dalam nama putra-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
bertawan malam, terpejam mata tanpa bersuara, menghayati getaran jiwa. Tiada kata yang terucap saat sinar datang menyapa. Betapa kecil diriku ini di batas bayangmu. Datanglah sepanjang hari, jangan lepas lagi, dekap diri ini dalam pelukanmu. Puji syukur padamu Tuhan, hanya padamu pelindungku. Susah gelap, tiada beredar, sasaran sesamamu. Di jalanmu datanglah sepanjang hari, jangan lepas lagi, dekap diri ini dalam pelukanmu. Puji syukur padamu Tuhan, hanya padamu ku berlindung. Supaya tiada berbeda, sasaran bersamamu. Bimbing diriku ini di jalanmu, Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana tertulis dalam Alkitab Lukas 6 ayat 38. Firman Tuhan berkata, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam haribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Tabur kendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu, karya besar yang
Ia bebaskan umatnya, habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Bapa, ya Rahmani, kami bersyukur atas setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami semua. Saat ini, kami seluruh umat-Mu telah memberikan persembahan syukur yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati sehingga dapat berguna bagi pelayanan-Mu di gereja maupun kepada sesama kami. Demi anak-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, silakan duduk. Warta jemaat, segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta 20 Oktober 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini antara lain: ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang menyampaikan ucapan terima kasih kepada NN atas sumbangan sebesar 10 juta. Doa kami kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja senantiasa memberkati NN bersama keluarga. Ulang tahun, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Peniel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Persembahan. Bagi Bapak, Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Peniel Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah menjalani protokol kesehatan dari pemerintah dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikian ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, serta lakukanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus,
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jauh sudah ku langkahkan kaki, turuti semua kata hati, namun tak ku temui bahagia yang ku cari selama ini. Oh, oh. Kini ku diam di hadirat-Mu,